Halo Adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena Merdeka untuk anak kelas 6 yaitu volume 6A. Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklan yang tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pupena kelas 6 Merdekanya yaitu mata pelajaran seni rupa yang ada di halaman 154. Di halaman 154 ini ada latihan akhir bab yang dimulai dari A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, prinsip ritme yang dilakukan dengan cara menggambarkan seluruh unsur-unsur seni rupa yang digunakan secara berulang disebut jawabannya adalah yang A, yaitu repetisi. Nomor 2, gambar yang menunjukkan prinsip gambar ritme dengan cara oposisi adalah jawabnya gambar yang B. Nomor 3, prinsip yang menekankan tentang ukuran dan hubungan yang benar antar elemen pada gambar adalah disebut jawabannya adalah yang B, yaitu proporsi. Nomor 4, pengaturan objek. Dengan menempatkan semua unsur pada posisi yang sama atau setara satu sama lainnya akan menghasilkan komposisi. Jawabnya adalah C, yaitu simetris. Nomor 5, prinsip menggambar yang berkaitan dengan cara melihat objek dari sudut pandang pengamat disebut jawabannya adalah A, perspektif. 6, berikut prinsip yang berkaitan dengan garis luar atau kontur objek adalah jawabannya C, bentuk. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya adalah prinsip seni rupa yang diterapkan pada gambar tersebut untuk menciptakan ilusi 3 dimensi adalah jawabannya yang D, yaitu perspektif. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ada gambar setangkai bunga. Gambar tersebut dibuat dengan teknik. Jawabannya adalah B, yaitu linear. Nomor 9, teknik menggambar yang melibatkan penggambaran objek dengan garis-garis ringan dan cepat disebut teknik. Jawabannya adalah yaitu yang B, adalah garis. Nomor 10, langkah pertama dalam tahapan menggambar objek adalah jawabannya yang C, yaitu membuat sketsa awal. Kita lanjutkan dengan isilah dengan jawaban yang tepat yang B ya adik-adik. Nomor 1, pengertian ritme dalam seni rupa adalah nomor 1, jawabnya adalah pengulangan unsur-unsur seni rupa secara teratur. Kemudian nomor 2, prinsip ritme yang dilakukan dengan cara menggambar bentuk dengan variasi tertentu seperti variasi jarak atau arah disebut jawabnya adalah transisi. Selanjutnya nomor 3, keselarasan antar bidang gambar objek dan wujud gambar yang dihasilkan merupakan pengertian prinsip. Jawabnya adalah keseimbangan. Nomor 4, rancangan awal gambar disebut. Jawabnya adalah sketsa. Nomor 5, menggambar dengan titik-titik berulang kali sehingga membentuk model yang diinginkan merupakan menggambar dengan teknik. Jawabnya adalah pointillis. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan 3 cara menggambar ritme serta contoh gambarnya. Nomor 1 yang pertama adalah repetisi. Pengulangan dilakukan dengan cara menggambar seluruh unsur-unsur seni rupa yang digunakan secara berulang. Repetisi menghasilkan bentuk yang monoton. Kemudian transisi atau peralihan dilakukan dengan cara menggambar bentuk dengan sedikit variasi, misalnya variasi jarak, arah, atau ukuran. Transisi menghasilkan bentuk yang harmonis. Oposisi atau pertentangan dilakukan dengan cara menggambar pengulangan bentuk yang berbeda, misalnya besar kecil, panjang pendek, dan tinggi rendah. Oposisi menghasilkan bentuk yang kontras. Lanjut ke nomor 2. Jelaskan prinsip bentuk dalam menggambar model dan tulislah contoh penerapannya.
Nomor 2, prinsip bentuk berkaitan dengan kontur atau garis luar objek. Kejelasan dan ketepatan dalam menggambar bentuk objek menjadi kunci dalam menciptakan gambar yang jelas. Contohnya saat menggambar buah jeruk. Nomor 3, menurutmu mengapa pemahaman prinsip-prinsip dasar dan dalam menggambar sangat penting untuk menciptakan suatu karya seni yang indah? Jelaskan pendapatmu. Nomor 3, jawabannya akan bervariasi atau berbeda-beda ya, satu murid dengan yang lainnya. Jawaban saya adalah karena tanpa adanya pemahaman prinsip-prinsip dasar menggambar, hasil gambar akan tampak monoton, kurang jelas, dan kurang indah. Nomor 4, jelaskan perbedaan teknik arsir dan pointillis untuk menggambar model. Nomor 4, jawabannya, teknik arsir melibatkan penggunaan garis-garis sejajar atau bersilangan secara berulang-ulang untuk menciptakan bayangan atau gelap terang pada gambar. Sedangkan pointillis adalah teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik kecil yang ditempatkan berdampingan. Titik-titik tersebut akan menciptakan efek dan kesan warna yang berbeda ketika dilihat dari jarak jauh. Lanjut ke nomor 5, buatlah gambar model hewan atau tumbuhan di sekitarmu. Untuk nomor 5, jawabannya juga bervariasi. Ini salah satu jawaban yang saya kasih adalah sketsa atau gambar sederhana dari hewan kelinci. Lanjut ke soal model AKM. Bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca teksnya secara mandiri. Teksnya berjudul prinsip proporsi dalam seni rupa dan pengaplikasian dalam gambar. Saya langsung menuju ke pertanyaannya ya adik-adik ya. Nomor 1, beri tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. Yang A, proporsi dalam seni rupa tidak memiliki peran penting dalam menciptakan karya yang estetis. Jawabannya adalah salah. B, prinsip proporsi dalam seni rupa hanya berlaku pada gambar manusia, tidak pada objek gambar lainnya. Jawabnya yang dicentang adalah kolom salah. C, menggunakan proporsi yang tepat dalam menggambar dapat membantu menciptakan gambar yang seimbang dan harmonis. Silakan dicentang pada kolom benar. D, prinsip proporsi tidak perlu diperhatikan jika seniman ingin menciptakan gambar yang eksentrik dan unik. Silakan dicentang pada kolom yang salah. Nomor 2, apa saja manfaat dari pengaplikasian proporsi yang tepat pada suatu karya seni? Jelaskan. Jawabannya adalah menciptakan karya seni yang tidak hanya estetis, tetapi juga mampu menyampaikan pesan atau ekspresi dengan jelas kepada pengamat karyanya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan, dan di-share juga kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pupena Merdeka kelas 6, volume 6A, mata pelajaran seni rupa. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.